Itu loh yang seperti ini. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, seperti biasa, saya doakan semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Rasanya sudah lama sekali ya kita nggak ketemu. Sebelumnya aku mau minta maaf ya sebesar-besarnya karena beberapa minggu ini jarang upload video ya, dikarenakan kesibukan oleh pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Jadi insya Allah kedepannya aku akan berusaha supaya tidak keteter lagi dan tidak molor lagi untuk upload videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Di masa pandemi seperti sekarang ini, semua sekolah dilarang beroperasi. Dan artinya mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang perkuliahan, semuanya dinonaktifkan dan belajar melalui online di rumah. Nah, kalian tahu dong, kalau sebuah gedung sudah lama tidak dihuni atau ditempati, apa yang terjadi dengan gedung tersebut? Biasanya, gedung tersebut ditempati oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Di video kali ini, Inces akan membahas 5 sekolah paling berhantu di Indonesia. Apakah sekolah kalian masuk dalam daftar ini? Kita lihat nanti ya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video Inces selanjutnya. Are you ready? Kita langsung saja di Inces. Oke teman-teman, sekolah pertama yang konon katanya berhantu adalah sekolah SMKN 1 Yogyakarta. Sekolah ini telah mencetak berbagai lulusan yang bekerja di pemerintahan ataupun di industri yang ada di Indonesia. Gedungnya yang anggun berdiri di lahan seluas 3.400 meter persegi. Tapi ternyata di balik keanggunan gedung tersebut tersimpan kisah mistis. Cerita mistis yang amat sangat terkenal dari sekolah ini adalah penampakan sesosok perempuan yang dikenal dengan nama Mbak Yayu. Konon katanya, Mbak Yayu ini adalah seorang siswi dari sekolah tersebut yang mati bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di salah satu ruangan kelas di sekolah ini. Jika kalian ingin bertemu dengan sosok Mbak Yayu ini, kalian hanya tinggal memainkan lagu Für Elise milik Beethoven. Kalian tahu lagunya seperti apa? Itu loh yang seperti ini. Nah itu, konon katanya sosok Mbak Yayu ini akan menampakkan dirinya di depan si pemain lagu tersebut. Bahkan ada pula beberapa saksi yang melihat bahwa sosok Mbak Yayu ini pernah memainkan lagu Für Elise di depan piano. Gimana teman-teman? Lumayan ya buat pembuka, agak-agak serem. Kita lanjutkan lagi ke sekolah yang selanjutnya. Masih di daerah Jawa, tepatnya yaitu Sekolah Tugu Malang. sekolah ini adalah merupakan kompleks sekolah yang terdiri dari SMAN 1, SMAN 3, dan SMAN 4. SMA ini disebut dengan sebutan SMA Tugu karena komplek SMA ini berada di Jalan Tugu di Kota Malang. Cerita horor yang sangat viral dari sekolah ini adalah cerita tentang munculnya bercak darah di lantai. Konon katanya, walaupun lantai tersebut dibersihkan setiap hari, bercak darah itu tetap muncul. Bahkan, ketika lantai tersebut diganti dengan lantai yang baru, bercak darah tersebut kembali muncul, justru bertambah banyak dan tidak diketahui dari mana asal bercak darah tersebut. Konon katanya juga, setiap orang yang mengganti lantai tersebut dengan lantai yang baru, orang tersebut akan jatuh sakit. Cerita yang beredar di masyarakat tentang bercak darah tersebut, katanya
Dulu, gedung sekolah ini adalah gedung penyiksaan untuk para tentara Indonesia. Di sekolah ini terdapat pula beberapa terowongan yang dipercaya sebagai tempat pelarian para tentara Indonesia. Jadi semacam tempat melarikan diri para tentara Indonesia supaya tidak disiksa pada zaman itu. Nah, sekarang terowongannya masih ada, tapi beralih fungsi. Kalau dulu terowongan ini dijadikan sebagai tempat pelarian, maka sekarang terowongan ini dijadikan sebagai tempat uji nyali. Karena dipercaya terowongan ini adalah terowongan yang paling berhantu yang ada di sekolah ini. Ada kabar yang beredar bahwa dulu pernah ada 2 orang siswi yang penasaran dengan lorong tersebut. Dan mereka sengaja memasuki terowongan itu untuk mengetahui apa benar ada hantu di dalamnya. Tapi ketika siswi pertama masuk ke dalam terowongan tersebut, siswi itu langsung berteriak histeris dan keluar dari terowongan itu. Sedangkan temannya yang lain dinyatakan hilang. Setelah berminggu-minggu, temannya yang hilang itu ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Menurut kalian, apakah itu perbuatan dari hantu ataukah ada seseorang yang tinggal di terowongan tersebut? Cerita tentang hantu yang balas dendam pun masih santer diberitakan sampai saat ini. Konon katanya, pada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa siswa dari ekstrakurikuler pencinta alam yang sengaja menginap di sekolah tersebut untuk merayakan kelulusannya. Tapi, apa yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut sangat tidak baik. Mereka malah mabuk-mabukan dan tanpa sengaja membakar beberapa kursi yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan setelah kejadian itu, dalam waktu 1 minggu, siswa-siswa tersebut mengalami kejadian yang aneh. Ada beberapa yang mengalami kecelakaan parah, sampai ada pula beberapa anak yang mengalami patah kaki. Kejadian ini dipercaya oleh masyarakat yang mengatakan bahwa hantu penunggu sekolah tersebut marah dengan mereka karena mereka sudah berbuat yang tidak baik. Ada pula cerita horor tentang diklat dari ekskul Paskibraka. Jadi pada waktu itu, ekskul tersebut mengadakan diklat dan mengharuskan anggotanya untuk naik ke lantai atas seorang diri. Dan siswa itu hanya membawa 3 batang korek api dan 1 buah lilin. Biasalah ya, kayak semacam jurit malam gitu ya teman-teman ya. Tapi ini biasanya kan kalau jurit malam itu kan dilakukan bersama-sama. Nah ini dia hanya boleh sendirian naik ke lantai atas dan masuk ke dalam sebuah kelas. Nah ketika siswa ini naik ke atas, dia mendengar jeritan yang menyayat dari seorang siswi perempuan. Sontak dia langsung kabur dan tidak berani lagi naik ke atas. Ketika dicari, tidak ada siapapun yang ada di lantai tersebut. Ruangan kelas begitu sepi dan sunyi. Tidak berhenti sampai di situ, ada pula beberapa siswa yang pernah mengaku melihat penampakan pocong dan hantu tanpa kepala. Betapa mistisnya ruang PMR, ruang musola, dan ruang OSIS yang ada di sekolah tersebut. Jadi teman-teman, sekolah ini memang benar-benar sekolah yang angker karena banyak sekali terjadi penampakan dan seringkali terdengar suara-suara aneh. Tapi sekolah ini tetap menjadi sekolah favorit di Kota Malang. Sekolah selanjutnya adalah SMA 1 Semarang. Kalau kalian melihat gedung sekolah ini, kalian pasti tahu kalau gedung ini adalah gedung yang sudah sangat tua. Gedung ini didirikan pada tahun 1939. Gedung ini adalah salah satu peninggalan dari penjajahan Belanda. Dan seperti biasa, setiap gedung yang pernah disinggahi oleh penjajah Belanda pasti menyisakan cerita mistis dari tempat tersebut. Salah satu spot yang angker di sekolah ini adalah kolam yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam sekolah ini. Konon katanya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam area kolam tersebut karena dipercaya banyak terlihat penampakan dari perempuan yang mukanya sangat menyeramkan bergentayangan di area sekitar kolam tersebut. Ada pula kisah hantu di ruang musik. Konon katanya banyak
dari siswa-siswi di sekolah tersebut sering mendengar suara piano dimainkan dari ruang musik. Padahal ketika dilihat tidak ada siapapun yang memainkan alat musik tersebut. Ada pula cerita horor tentang pohon sipeas yang ada di dalam sekolah tersebut. Konon katanya di setiap dahan pohon sipeas itu terdapat banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mulai dari nenek-nenek bungkuk, wanita yang wajahnya sangat menyeramkan, kuntil anak merah, bahkan suster ngesot. Di sana juga sering terlihat serdadu-serdadu prajurit yang berseliweran di area sekolah tersebut. Dan konon katanya, pernah suatu ketika pada saat tanggal 17 Agustus di mana bangsa Indonesia sedang merayakan hari kemerdekaannya, kerap terlihat banyak pasukan yang berdiri di halaman sekolah tersebut. Mulai dari pasukan Belanda sampai pasukan dari Indonesia, seperti seolah-olah sedang melakukan upacara bendera. Pada umumnya, hantu-hantu itu senang menempati spot-spot yang sepi, lembab, kotor, dan jarang dijamah oleh manusia. Tapi tidak di sekolah ini. Spot yang paling angker justru berada tepat di tengah-tengah sekolah, yaitu di aula sekolah tersebut. Konon katanya banyak sekali arwah-arwah yang berseliweran di dalam aula itu. Dari Semarang kita beralih ke Jakarta. Salah satu sekolah berhantu yang ada di Jakarta yang terkenal adalah SMK Tarakanita Sakti, Jakarta. sekolah ini berdiri pada tahun 1962. Dari sekian banyak cerita hantu yang terdapat di sekolah ini, kisah yang paling terkenal adalah kisah dari sesosok makhluk berbentuk suster yang berjalan ngesot di koridor sekolah. Dan biasanya sosok suster ngesot ini muncul pada saat malam hari. Ya iyalah, biasanya kan emang hantu tuh pada malam hari ya teman-teman ya. Jarang sekali hantu menampakkan diri pada siang hari. Ya enggak? Nah, konon katanya banyak kejadian-kejadian mistis di sekolah ini yang menyebabkan siswanya mengalami kesurupan. Awal mula terjadinya kesurupan di SMK Tarakanita ini adalah konon katanya gedung tempat mereka bersekolah atau belajar ini adalah gedung dari kampus Tarumanegara yang sudah tidak dipakai. Maka SMK Tarakanita menyewa gedung tersebut dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Nah, ketika sekolah Tarakanita baru saja menyewa gedung tersebut untuk dijadikan sebagai tempat belajar, pada malam harinya semua siswa-siswi sudah pulang dan yang tinggal hanya seorang satpam dari sekolah tersebut. Terdengar suara bel yang sangat keras hingga mengganggu warga sekitar. Dan akhirnya warga sekitar datang ke sekolah tersebut sambil marah-marah karena merasa terganggu. Satpam dari sekolah tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada orang yang memencet bel tersebut karena memang sudah dimatikan. Lantas, bagaimana suara bel tersebut bisa berbunyi? Oke teman-teman, dan ini adalah sekolah terakhir, yaitu sekolah SMA 3 dan 5 Bandung. Dan sekolah ini adalah sekolah yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Walaupun terkenal dengan keangkerannya, tapi sekolah ini pun terkenal dengan siswa dan gurunya yang cerdas-cerdas dan juga berprestasi. Hantu yang paling terkenal di sekolah ini adalah hantu yang bernama Nancy. Konon katanya, hantu Nancy ini adalah hantu dari seorang perempuan yang mati bunuh diri dengan melompat dari atas gedung sekolah tersebut. Jadi waktu itu gedung ini kan belum dipakai untuk sekolah ya teman-teman. Jadi gedung ini memang gedung peninggalan Belanda dan Nancy ini adalah hantu dari noni Belanda. Katanya dia bunuh diri dari atas gedung tersebut karena cintanya tidak direstui oleh keluarganya. Jadi konon katanya hantu Nancy ini adalah hantu yang patah hati. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang hantu Nancy tersebut. Dulu pernah ada seorang guru yang katanya pernah melihat hantu tersebut. Jadi guru itu pulang
telat dari sekolah karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Jadi dia pulang agak larut malam. Nah, ketika dia sedang sendirian menunggu anaknya menjemput, tiba-tiba dia melihat sosok Nancy berada di atas jendela sekolah tersebut. Sontak guru tersebut langsung pingsan di tempat. Ya iyalah, siapa juga nggak pingsan kalau ngeliat kayak begituan ya teman-teman ya. Cerita yang lain juga beredar, dan ini cerita yang sangat terkenal dari sekolah tersebut, yaitu sekumpulan siswa dari anak-anak kelas yang masuk siang. Jadi waktu itu murid-murid sekolahnya masuk siang kan teman-teman ya, karena dia memang 2 shift, pagi dan siang. Jadi kelas siang itu banyak kelas yang kosong. Nah, mereka ingin pindah ke kelas yang lain karena mungkin mereka merasa bosan di kelas yang lama. Jadi mereka ingin pindah ke lantai atas. Nah, supaya guru yang akan mengajar tidak bingung mencari mereka, maka mereka mengutus ketua kelas untuk memberitahukan gurunya bahwa mereka ingin pindah kelas ke lantai atas. Ketua kelasnya pun menyampaikan kepada guru tersebut bahwa kelas mereka pindah ke lantai atas. Gurunya pun mengiyakan. Tidak lama kemudian, ketua kelas itu pun kembali lagi masuk ke kelasnya. Setelah ditunggu beberapa lama, guru yang akan mengajar tidak sampai-sampai juga. Mereka pun kebingungan, kok gurunya nggak sampai-sampai ya ke kelas ya? Kira-kira gurunya kemana? Ketika mereka sedang asik bercanda dalam kelas, tiba-tiba beberapa guru datang dengan ekspresi marah masuk ke dalam ruangan tersebut. Guru itu pun ngomel-ngomel karena dia merasa dipermainkan oleh anak-anak yang tadi. Mereka pun bingung, kenapa Bapak marah-marah? Kan tadi ketua kelas sudah bilang kalau kita pindah kelas ke lantai atas. Tapi ternyata guru tersebut sudah mencari ke seluruh ruangan dan anak-anak itu tidak ada di ruangan manapun. Mereka pun bingung karena mereka merasa tidak pernah pergi dari kelas tersebut. Ketika pindah kelas ke lantai atas ya mereka tetap di situ saja. Tapi mereka tidak ditemukan oleh guru itu. Makanya guru tersebut langsung mengajak seluruh guru yang ada di sekolah tersebut untuk mencari kemana mereka pergi. Murid-murid yang berjumlah 40 orang itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak kemana-mana. Tapi kenapa guru itu tidak melihat mereka ada di kelas itu ataupun anak-anak itu tidak melihat guru tersebut mencari? Seperti mereka sedang dipindahkan ke alam lain atau guru tersebut penglihatannya ditutup oleh sesuatu. Ih, serem ya teman-teman. Coba bayangkan kalau sampai larut malam mereka tetap tidak ditemukan, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah itu adalah perbuatan dari hantu Nancy? Atau memang mungkin guru tersebut saja yang tidak melihat keberadaan dari murid-murid tersebut? Tidak ada yang tahu. Cerita yang lain juga beredar tentang anak-anak pramuka yang sering kali melakukan kegiatan di sekolah tersebut pada malam hari pun pernah mengalami beberapa kejadian yang mistis. Sampai mereka minta bantuan kepada Mang Uca untuk mengamankan Nancy. Konon katanya Mang Uca dapat memindahkan Nancy ke tempat yang lain yang lebih aman agar tidak mengganggu selama acara pramuka tersebut berlangsung. Kalian mau tahu di mana Mang Uca meletakkan Nancy? Mang Uca memindahkan Nancy di belakang gedung SMA 3 di dekat toilet. Nah, disitulah Nancy akan menghabiskan malamnya selama acara berlangsung. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mang Uca jika ingin Nancy tetap ada di sana. Syaratnya adalah hantu Nancy harus diberikan sesajen berupa 1 kerat bir. Nah, kalau sudah ada 1 kerat bir, Nancy tidak akan pergi kemana-mana dan akan tetap tinggal di sana sampai birnya habis. Tapi jika tidak, maka Nancy akan mengganggu acara dan membuat siswa-siswi yang lainnya kesurupan. Cara untuk memanggil Nancy cukup mudah. Kalian hanya perlu berkeliling sekolah tersebut sebanyak 3 kali, maka hantu Nancy akan menampakkan diri di jendela lantai atas, di mana jendela tersebut selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Walaupun jendela tersebut sudah ditutup berkali-kali, tapi jendelanya akan kembali terbuka lagi dan lagi.
Ada juga kisah tentang seorang pedagang makanan pada malam hari yang melewati sekolah tersebut. Dia mengaku bahwa ada seorang perempuan yang memesan makanan kepadanya. Perempuan itu bilang untuk mengantarkan makanan tersebut ke lantai 2 sekolah itu. Pedagang itu pun mengantarkan makanan ke lantai 2 sekolah tersebut, tapi tidak ada satupun orang yang ada di lantai itu. Semua dalam keadaan sepi dan gelap. Pedagang itu pun langsung turun dan tidak berani lagi lewat ke depan sekolah tersebut. Menurut kalian, kira-kira siapa yang memesan makanan itu? Apakah hantu Nancy atau memang ada orang yang iseng memesan makanan tersebut dan sengaja pergi meninggalkan supaya seolah-olah hantu Nancy yang berulah? Komen di bawah ya teman-teman. Oke, itulah teman-teman cerita sekolah berhantu yang paling menyeramkan ada di Indonesia. Sekolah mana yang paling menyeramkan menurut teman-teman? Tapi biar bagaimanapun sekolah tersebut menyeramkan, kita nggak boleh takut ya teman-teman. Karena memang di sekolah manapun atau di gedung manapun, hantu itu atau makhluk tak kasat mata itu pasti ada. Itulah gunanya kita memberi salam dan membaca basmalah ketika kita memasuki sebuah ruangan, supaya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita tidak dapat mengganggu kita. Dan satu hal lagi, ini adalah pernyataan dari seseorang yang pernah saya dengar, bahwa hantu-hantu tersebut tidak dapat menyakiti kita. Hantu tersebut hanya bisa muncul dan menghilang untuk menakut-nakuti kita saja. Semua kembali kepada diri teman-teman. Jadi walaupun teman-teman mendengar sekolah ini berhantu atau ruangan itu berhantu, tidak ada hantu yang bisa menyakiti kita. Karena kita adalah makhluk yang lebih mulia dari hantu tersebut. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan share dengan teman-teman yang lain. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Inces selanjutnya. See you soon. Bye. Assalamualaikum.